di sebuah kampung kecil yang wangi berasnya selalu menembus pagi. Tinggal sepasang suami istri yang dulu dikenal sebagai keluarga paling disegani. Ronnie, juragan beras yang hidupnya tak pernah kekurangan, dan Melly, istri cantik yang menjadi kebanggaan semua mata. Tapi di balik senyum dan kemewahan, tersembunyi rahasia yang kelak menumbangkan segalanya. Sebuah cinta terlarang, sebuah pengkhianatan, dan sebuah dosa yang tak bisa disembunyikan selamanya. Karena di kampung ini, gosip menyebar lebih cepat daripada bau beras yang baru ditumbuk. Inilah kisah tentang cinta yang menyeberang batas, tentang penyesalan yang datang terlambat, dan tentang sepasang manusia yang belajar bahwa setiap dosa punya harganya. Pagi itu, aroma gabah baru memenuhi halaman rumah besar milik juragan Ronnie, pengusaha beras terkenal di kampung Cempaka. Rumahnya besar, dindingnya cat putih mengilap, dan di belakang rumahnya terbentang gudang besar berisi karung-karung beras. Di teras, Melly, istrinya, duduk dengan gaun rumahan warna krem. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya kosong. Ia memandangi suaminya yang tengah sibuk memeriksa catatan penjualan di ponsel sambil menerima telepon dari pemborong. "Iya, Pak Darto, harga gabah naik 200 per kilo. Tapi tenang, saya kirim barang sore ini." Ronnie berjalan mondar-mondir sambil mencatat sesuatu di buku besar. Melly mencoba menyapanya. "Mas, kamu sudah sarapan?" "Belum sempat. Ini lagi urus pengiriman. Tolong siapkan saja. Nanti aku makan di jalan," jawab Ronnie tanpa menoleh. Melly menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa. Setiap hari suaminya lebih sibuk dengan beras daripada dengan dirinya. Menjelang siang, suara motor berhenti di depan gudang. Seorang pria bertubuh sedang turun dengan kemeja kotak-kotak rapi dan senyum ramah. Dayalah Hendro, pemilik toko kelontong sumber rezeki di pasar. "Pagi, Bu Melly. Saya mau ambil beras biasa, 2 karung saja," ucap Hendro sambil menunduk sopan. Melly tersenyum-senyum yang jarang muncul saat bersama suaminya. "Mas, Hendro ya, karung 2 ya, tunggu sebentar. Saya panggil pekerja." Namun pekerja gudang sedang keluar mengantar pesanan. Tanpa pikir panjang, Melly sendiri masuk ke dalam gudang. Hendro mengikuti, menawarkan bantuan. Di dalam gudang, udara terasa lembab, dan sinar matahari menembus celah dinding kayu. Melly berusaha menarik karung beras. Tapi karung itu berat. Hendro segera mendekat. "Biar saya bantu, Bu. Berat kalau sendirian." "Nggak apa-apa, Mas. Saya kuat kok." "Kalau kuat, nggak sampai keringat gitu," jawab Hendro pelan sambil tersenyum. Tangan Hendro tak sengaja menyentuh tangan Melly saat mereka sama-sama mengangkat karung. Seketika jantung Melly berdetak cepat, karung beras terjatuh dan robek sedikit beras putih tumpah di lantai. Menyebar seperti butiran dosa yang sulit dikumpulkan kembali. Keduanya terdiam. "Aduh, maaf Bu, saya nggak sengaja." "Nggak apa-apa Mas, saya juga kurang hati-hati," ucap Melly dengan suara bergetar. Di momen itu, ada sesuatu yang aneh seolah waktu berhenti. Tatapan mereka bertemu, dan tanpa mereka sadari, sebuah ketertarikan mulai tumbuh. Sore harinya Ronnie pulang dengan wajah lelah. Tangannya membawa tumpukan uang hasil penjualan, tapi wajahnya dingin. "Mas, kamu belum makan seharian. Aku udah masak sayur asem, kesukaanmu." "Makan aja duluan. Aku masih mau hitung hasil penjualan hari ini." Melimet, setiap kali ia ingin bicara tentang perasaannya, Ronnie selalu memotong dengan urusan bisnis. Ia merasa seperti pelayan, bukan istri. Saat Ronnie masuk ke ruang kerjanya, Melly teringat tatapan Hendro siang tadi. Hangat, tulus, dan yang paling menyakitkan, ia merasa lebih dihargai oleh orang lain daripada oleh suaminya sendiri. Beberapa hari kemudian, Hendro datang lagi. Tapi kali ini bukan hanya untuk membeli. Ia membawa sekeranjang buah. "Ini buat Bu Melly. Kemarin bantuin saya angkat karung." "Saya nggak enak." Melly tersenyum malu. Mas ini nggak usah repot-repot segala." "Nggak repot kok Bu, saya cuma pengen bilang makasih. Soalnya saya tahu, nggak semua orang mau turun tangan kayak Ibu." Perkataan itu membuat dada Melly hangat. Ia belum pernah mendengar pujian dari suaminya selama bertahun-tahun. Mereka mulai sering bertemu. Kadang Hendro sengaja datang saat Ronnie sedang keluar kota. Kadang hanya untuk mengobrol sebentar di gudang. Tapi pelan-pelan, jarak di antara mereka semakin dekat,
Suatu sore Meli menimbang beras untuk Hendro. Jarum timbangan berhenti sedikit miring. Kok miring ya? Tanya mungkin karena timbangan sudah lama nggak disetel. Jawab Meli sambil menatap jarum yang tak seimbang. Hendro tersenyum samar. Atau mungkin karena hati kita juga mulai miring, Bu. Ucapan itu membuat Meli tersentak. Ia menunduk, pura-pura sibuk merapikan karung. Tapi di dalam dadanya ada perasaan yang sulit dijelaskan antara takut dan bahagia. Ronnie datang tiba-tiba. Ia melihat dari jauh Meli dan Hendro tertawa kecil di dekat timbangan. Tatapan Ronnie tajam, tapi ia tak langsung bicara. Ia hanya berdiri, memerhatikan. Hendro, kamu beli beras atau mau buka toko di sini sekalian? Ucap Ronnie dengan nada dingin. Hendro, aduh, maaf Pak Ronnie. Saya cuma mampir sebentar. Kalau cuman beli beras, cukup pekerja saya yang layani. Istri saya nggak perlu repot. Meli terdiam. Hendro menunduk, lalu pamit. Setelah Hendro pergi, Ronnie menatap istrinya tajam. Kamu tuh ngapain ngobrol sama laki-laki itu di gudang? Mas, jangan salah paham. Dia cuma beli beras. Aku lihat sendiri kalian ketawa-tawa. Kamu lupa siapa dirimu. Istri juragan, bukan pelayan toko. Meli tak tahan. Ia menatap Ronnie dengan air mata. Aku ini istrimu, bukan patung di rumah ini, Mas. Aku juga butuh didengar, butuh diperhatikan. Ronnie diam, tapi pandangannya dingin. Ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan Meli sendirian di gudang dengan sisa butiran beras di lantai saksi awal retaknya sebuah rumah tangga. Malam itu, Meli duduk di dapur menatap timbangan tua. Ia menaruh segenggam beras, dan jarum timbangan lagi-lagi miring ke satu sisi. Ia tersenyum, pahit. Seimbang pun enggak. Sama kayak hidupku, gumamnya lirih. Dari luar, angin bertiup membawa suara gemerisik karung-karung beras. Dan di kejauhan, lampu toko Hendro masih menyala. Sebuah godaan baru sedang menunggu Don Meli tahu. Ia sudah melangkah terlalu dekat ke tepian dosa. Udara kampung Cempaka dipenuhi aroma tanah basah. Di rumah besar juragan beras, Meli duduk sendirian di ruang makan. Piringnya kosong. Suaminya, Ronnie, belum pulang. Ia memandangi jam dinding yang berdetak lambat. Hampir pukul 10 malam. Katanya tadi cuma rapat sebentar. Gumam Meli pelan. Teleponnya berdering. Nama Hendro muncul di layar. Tangannya sempat ragu. Tapi akhirnya ia angkat juga. Hello, Mas Hendro. Malam-malam begini, ada apa? Maaf ganggu Bu Meli. Saya cuma mau ngasih tahu, karung beras yang dikirim tadi siang sobek di bawah. Takut tumpah semua. Jadi saya mau balikin dulu malam ini. Sekalian biar enggak rusak. Meli menatap keluar jendela. Hujan belum berhenti. Tapi entah kenapa, hatinya ingin keluar. Ronnie belum pulang. Biar saya tunggu di gudang aja, Mas. Sekalian, saya bantu ngecek karungnya. Gak apa-apa, Bu. Hujan deras loh ini. Enggak, saya bawa payung. Beberapa menit kemudian, suara motor Hendro terdengar di depan gudang. Lampu sorot menembus hujan yang masih turun deras. Meli datang dengan mantel tipis. Wajahnya basah, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan antara rindu dan rasa bersalah. Mas, karungnya di mana? Di belakang motor, Bu. Tapi kayaknya karungnya udah basah semua. Meli membantu Hendro mengangkat karung ke dalam gudang. Mereka berdua menggigil kedinginan. Hujan di luar masih deras, dan suara petir membuat suasana semakin tegang. Aduh, karungnya sobek parah, Mas. Ini harus dijahit ulang. Ucap Meli sambil berjongkok memeriksa. Biar saya bantu, Bu. Jawab Hendro, ikut berlutut di sebelahnya. Tangan mereka kembali bersentuhan. Kali ini tak ada yang menarik diri. Beras yang tumpah berceceran di lantai, menempel di kulit basah mereka, Mas. Ini nggak benar, bisik Meli pelan. Tapi tak ada kekuatan dalam suaranya. Tapi saya nggak bisa pura-pura lagi, Bu Meli. Saya sayang sama Ibu. Meli, dadanya bergetar. Jangan bilang begitu, Mas. Aku ini istri orang. Tapi apa suami Ibu masih benar-benar jadi suami? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Meli ingin marah, tapi air matanya justru jatuh. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Hendro meraih tangannya, menurunkannya perlahan. Hujan di luar semakin deras, dan di dalam gudang itu, batas antara dosa dan kasih sayang mulai kabur di luar gudang. Sardi, sopir kepercayaan Ronnie, baru saja kembali dari perjalanan mengantar pesanan beras ke kota. Ia melewati halaman belakang dan melihat lampu gudang masih menyala.
Loh, siapa yang masih di sana malam-malam begini? Gumamnya. Ia mendekat diam-diam, mencoba mengintip dari celah pintu. Dan di sanalah ia melihatnya bayangan dua orang yang terlalu dekat. Sardi menahan napas. Ia tak ingin percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi suara lembut Meli terdengar jelas. Mas, tolong jangan datang ke rumah lagi. Aku takut Roni tahu. Aku cuma mau kamu tahu. Aku nggak main-main, Meli. Sardi mundur perlahan. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu kalau juragan Roni tahu, dunia bakal berantakan. Tapi rasa penasaran dan amarah membuatnya tak bisa diam. Ia mengeluarkan ponsel dari saku dan memotret bayangan mereka dari celah pintu. Roni tiba di rumah sekitar pukul 11 malam. Hujan baru reda. Ia berjalan menuju dapur, tapi rumah sepi. Meli panggilnya. Tak ada jawaban. Ia keluar ke halaman belakang dan melihat pintu gudang sedikit terbuka. Saat ia mendekat, lampu di dalam tiba-tiba mati. Hendro sempat mematikannya saat mendengar suara motor Roni dari jauh. Roni memandangi pintu itu dengan curiga, tapi tak menemukan siapapun. Hanya aroma lembab dan karung beras basah di lantai. Beberapa detik kemudian, dari balik tumpukan karung, Meli menahan napas karas-karas agar suaminya tak mendengar. Hendro menunduk di sampingnya, sama-sama ketakutan. Meli menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia tahu, malam itu mereka nyaris tertangkap. Roni menutup pintu dan pergi, tapi hatinya mulai curiga. Keesokan paginya, Meli berusaha bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, tersenyum, seolah tak ada yang terjadi. Tapi Roni sudah berubah, pandangannya tajam, suaranya dingin. Kamu semalam ke gudang ya? Tanya Roni, datar. Meli terkejut. Iya, Hendro nganter karung rusak. Mas, aku bantu aja sebentar, malam-malam, gitu. Dia cuma kasihan, Mas. Karungnya bocor, takut basah semua. Roni menatapnya lama. Kamu hati-hati, Mel. Orang kampung ini mulutnya tajam. Jangan sampai orang salah paham. Meli menendak, tapi tangannya gemetar. Ia tahu, Roni bukan bodoh. Sementara itu, Sardi, sang sopir, menatap foto di ponselnya. Foto samar-samar bayangan dua orang di gudang tengah malam. Ia tahu betul siapa mereka. Dan di kepalanya sudah muncul pikiran busuk. Foto itu bisa jadi senjata. Meli kembali ke kamarnya. Ia menatap wajahnya di cermin. Aku cuma pengen bahagia. Salahkah itu? Bisiknya lirih tapi dari luar. Bayangan seseorang terlihat di depan rumah. Sardi memegang ponsel, menatap ke arah jendela Meli dengan senyum samar. Di layar ponselnya, foto dari gudang itu masih terbuka. Dan malam yang basah itu menjadi awal dari skandal besar yang akan mengguncang Kampung Cempaka. Pagi di Kampung Cempaka berjalan seperti biasa. Suara ayam berkokok, anak-anak berangkat sekolah, dan kendaraan para pedagang lalu lalang di jalan tanah yang becek. Tapi bagi Meli, pagi itu berbeda. Ia bangun dengan hati yang gelisah. Masih terbayang malam di gudang bersama Hendro. Ia menatap wajah suaminya, Roni, yang masih terlelap di sampingnya. Kalau dia tahu semuanya, habislah aku, bisiknya lirih sambil menahan air mata. Sementara itu, di warung kopi depan pasar, Sardi duduk santai sambil memandangi ponselnya. Di layar, foto samar dua bayangan di gudang masih tersimpan. Tapi sekarang ia punya rencana. Juragan Roni udah terlalu pelit sama saya. Gaji nggak naik-naik. Mungkin ini saatnya dia tahu siapa istrinya sebenarnya. Gumamnya dengan nada licik. Namun sebelum mengirimkan foto itu ke Roni, Sardi ingin memastikan ia bisa mendapatkan keuntungan dulu. Ia menuju toko Hendro, membawa wajah pura-pura ramah. Haji Mas Hendro. Wah, toko makin ramai aja ya. Alhamdulillah, Mas Sardi, mau beli apa? Enggak beli apa-apa, Mas. Cuma mau ngobrol dikit. So, Bu Meli. Hendro langsung waspada. Kenapa, Bu Meli? Sardi mengeluarkan ponselnya, menampilkan foto samar itu. Saya cuma pengen tahu, Mas. Ini beneran Mas sama Bu Meli, kan? Wajah Hendro seketika pucat. Kamu dapat foto ini dari mana? Gak usah tanya dari mana. Saya nggak mau nyebarin kok, asal Mas ngerti situasi. Maksud kamu apa? Ya gampang aja, Mas. Kalau Mas bisa bantu saya, foto ini nggak akan keluar dari ponsel saya. Hendro marah, tapi juga takut. Kamu mau apa, Sardi? Cuma sedikit uang, Mas.
Anggap aja buat jaga rahasia. Hendro menatapnya dengan mata merah, tapi tak berani berbuat apa-apa. Ia tahu kalau foto itu jatuh ke tangan Roni, segalanya akan hancur. Akhirnya, Hendro menuruti kemauan Sardi, memberikan sejumlah uang agar foto itu hilang. Tapi ia tak tahu, Sardi sudah menyimpan salinannya. 2 hari kemudian, gosip mulai berhembus di pasar. Pedagang sayur, tukang daging, sampai ibu-ibu yang beli beras di toko Hendro mulai berbisik-bisik. Katanya istri juragan beras sering ke toko sini loh. Masa? Tapi kemarin aku lihat sendiri, mereka bareng di gudang malam-malam. Iya, ada yang fotoin juga katanya. Meli tak tahu apa-apa. Tapi saat ia datang ke pasar untuk membeli bumbu, ia bisa merasakan tatapan aneh dari orang-orang. Ada yang menunduk, ada yang bisik-bisik di belakangnya. Ia menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. Kenapa semua orang ngeliatin aku begitu? Bisiknya panik. Hendro yang juga ada di pasar mencoba bersikap biasa, tapi jelas gugup. Bu Meli, mending ibu pulang dulu, biar saya urus pesanan pasar nanti sore. Ada apa mas? Jangan bilang, sudah bu, tolong pulang dulu. Sore harinya, Roni menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Hanya 1 kalimat dan 1 foto. Lihatlah siapa yang kamu sebut istri setia. Roni membuka foto itu. Tangannya langsung gemetar. Meskipun buram, ia tahu betul siapa wanita dalam bayangan itu. Meli. Astagfirullah. Ini apa-apaan? Gumamnya dengan wajah menegang. Ia langsung berlari ke gudang, mencari Sardi. Kamu tahu foto ini dari mana? Saya juga dapat kiriman pak, katanya, dari orang pasar. Jangan bohong, bentak Roni, memukul meja. Kamu yang motret kan? Aku tahu kamu di gudang malam itu. Sardi berpura-pura gemetar. Saya cuma lihat kebetulan, Pak. Saya nggak bermaksud apa-apa. Amarah Roni memuncak. Ia menampar Sardi sampai terjatuh. Kamu pikir aku bodoh? Kamu udah hancurkan rumah tanggaku. Tapi di dalam hatinya, Roni tahu yang lebih menyakitkan bukan karena Sardi menyebar gosip, melainkan karena apa yang terlihat di foto itu mungkin benar. Malamnya, Roni pulang dengan wajah keras. Meli yang menunggunya di ruang tamu langsung tahu ada sesuatu. Mas, kenapa mukamu begitu? Kamu tanya aku kenapa? Aku yang harusnya tanya kamu. Meli, Roni melempar ponselnya ke meja. Foto itu terpampang jelas di layar. Ini APA. Siapa laki-laki di gudang itu? Meli, bibirnya bergetar. Mas, itu nggak seperti yang mas pikir. Jangan bohong. Aku tahu itu Hendro. Aku kenal bajunya. Aku kenal gudangku sendiri. Air mata Meli menetes deras. Aku cuma salah langkah, mas. Aku kesepian. Aku cuma pengen didengar. Roni menatapnya dengan mata merah penuh amarah. Kesepian bukan alasan buat selingkuh, Meli. Kamu udah nginjak harga diriku. Ia menghempaskan kursi, membuat piring pecah. Mulai malam ini, kamu jangan berani keluar rumah. Aku nggak mau orang lihat wajahmu. Meli menangis keras, memeluk dirinya sendiri. Tapi di balik tangis itu, ada ketakutan yang lebih besar. Karena ia tahu, gosip itu kini sudah keluar dari kendali. Seluruh kampung Cempaka diguncang. Foto buram Meli dan Hendro tersebar di grup WhatsApp warga. Judulnya hanya, Istri Juragan dan Pengusaha Kelontong. Orang-orang tertawa, mencibir, membicarakan mereka di setiap sudut. Toko Hendro sepi pembeli. Rumah Roni tertutup rapat. Dan Meli tak berani keluar kamar. Di dalam kesunyian itu, Meli menatap jendela dengan mata sembab. 1 foto, cuma 1 foto, tapi semua hancur. Bisiknya lirih. Dan di luar rumah, Sardi berjalan dengan senyum puas di wajahnya. Tanpa sadar, badai yang lebih besar sedang menunggu. Sudah seminggu sejak foto itu menyebar. Kampung Cempaka kini punya bahan gosip baru setiap pagi. Dan nama Meli jadi bahan ejekan di setiap sudut. Rumah besar juragan beras kini sunyi. Gudang yang dulu ramai pekerja kini kosong. Tak ada lagi suara tawa. Hanya debu yang menempel di karang-karang beras yang tak kunjung dikirim. Di gudang, Roni berdiri dengan wajah muram. Ia melihat para pekerja satu persatu pamit. Maaf pak, pembeli di pasar katanya nggak mau ambil beras dari sini lagi, kata salah satu pekerja. Kenapa? Bentak Roni. Katanya, takut kena sial pak. Orang-orang ngomongin soal Bu Meli. Katanya beras dari rumah yang terkutuk nggak bakal berkah. Roni mengepalkan tangan, wajahnya merah menahan amarah. Tapi tak ada yang bisa ia bantah, gosip sudah mengalahkan logika.
Truk pengangkut beras berhenti datang. Pesanan dibatalkan satu persatu. Di papan catatan penjualan, angka-angka menurun drastis. 30 karung, batal. 20 karung dikembalikan. Gumamnya getir. Usahaku hancur karena satu foto. Ia menendang karung beras hingga isinya tumpah. Butiran putih itu mengalir ke lantai seperti hujan kecil. Dan di mata Roni, setiap butir terasa seperti penghinaan. Di kamar, Melly duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia sudah jarang makan, jarang tidur. Di luar kamar, ia bisa mendengar suara Roni merah-merah setiap hari. Aku yang bikin semua ini, bisiknya lirih. Aku cuma pengen dicintai, tapi malah menghancurkan segalanya. Suatu siang, Melly mencoba memberanikan diri keluar kamar. Ia ingin bicara dengan suaminya, minta maaf, mencoba memperbaiki semuanya. Tapi begitu Roni melihatnya, wajahnya langsung menegang. Ngapain kamu keluar? Mas, tolong, aku cuma mau bicara. Nggak ada yang perlu dibicarakan, karena mulut orang kampung ini udah lebih cepat dari kata maafmu, Melly. Air mata Melly kembali jatuh. Aku salah, Mas, tapi jangan benci aku terus. Aku masih istrimu. Kamu pikir aku bisa lihat kamu tanpa ingat rasa malu ini? Mas, Roni membalik badan, menatap keluar jendela. Mulai besok, kamu jangan ikut campur urusan gudang. Aku nggak mau ada orang lihat kamu di luar. Cukup sudah aku ditertawakan. Melly hanya bisa berdiri di sana, memegang dadanya yang terasa sesak. Sementara itu, di pasar, toko kelontong milik Hendro tak seramai dulu. Pembeli enggan datang. Para tetangga menatapnya dengan sinis setiap kali ia lewat. Si penggoda istri orang. Pantesan tokonya sepi, nggak berkah. Hendro mencoba bertahan, tapi dalam beberapa hari, barang-barang di tokonya mulai menumpuk. Distributor enggan memasok barang lagi, karena takut namanya ikut tercemar. Suatu sore, ia duduk di kursi kayu depan toko, menatap kosong ke jalan. Ia membuka ponselnya, foto Melly masih ada di sana, disimpan diam-diam. Satu kesalahan kecil, dan semuanya hilang, ucapnya lirih. Kalau aku bisa balik ke malam itu, aku nggak bakal datang ke gudang. Ia menutup matanya, menyesali segalanya. Tapi sudah terlambat. Di dunia nyata, penyesalan tidak pernah mampu menghapus jejak. Melly memberanikan diri keluar rumah. Ia mengenakan kerudung besar, mencoba menutupi wajahnya. Ia ingin membeli sayur untuk memasak, berharap bisa memperbaiki hubungan dengan suaminya. Lewat hal kecil, namun begitu ia melangkah ke pasar, suara bisik-bisik langsung terdengar. Itu dia Bu Mele. Masih berani keluar rumah rupanya. Cantik sih, tapi nggak bisa jaga diri. Melly menunduk, pura-pura tak dengar. Tapi tiba-tiba, seorang ibu penjual bumbu bersuara keras. Bu, belanja aja di tempat lain, ya. Saya nggak mau dibilang bantu pelakor. Melly, kata itu menusuknya dalam-dalam. Ia menaruh uang di meja, tapi sang penjual menepisnya. Ambil uangmu. Saya nggak mau rezeki dari orang yang nggak beres. Bumi seolah berputar cepat. Melly menahan air mata dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia memeluk karung beras di dapur, menangis sejadi-jadinya. Beras ini saksi dosaku. Beras yang dulu jadi sumber rezeki, sekarang jadi lambang malu. Sore harinya hujan turun deras. Roni duduk di teras, menatap jalanan kosong. Tiba-tiba, Hendro datang dengan wajah memar dan baju basah. Roni, tolong dengar dulu. Kamu masih berani ke sini? Dasar laki-laki tak tahu malu. Roni langsung memukul Hendro. Mereka berkelahi di halaman depan. Di bawah hujan, Melly berteriak histeris, mencoba melerai, tapi tak ada yang mau berhenti. Kamu rebut istriku, kamu hancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang usahaku bangkrut. Kurang apa lagi, Hendro? Aku nggak maksud semua ini, Roni. Aku juga tersesat. Tapi kata-kata itu hanya menambah amarah. Roni mendorong Hendro jatuh ke lumpur, lalu berteriak, "Pergi dari sini! Jangan pernah injak rumah ini lagi!" Hendro bangkit pelan, menatap Melly yang menangis di belakang suaminya. "Maaf, Melly," ucapnya lirih, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Rumah juragan beras kembali sunyi. Roni duduk di ruang tamu, menatap karang-karang beras yang tersisa. Melly mendekat dengan wajah lemah. "Mas, aku cuma ingin semuanya kembali seperti dulu." "Gak akan pernah, Mel," jawab Roni datar. "Beras ini gak laku lagi. Sama seperti kepercayaan orang padaku. Sama seperti cintaku padamu." Melly menunduk,
menitikan air mata di lantai. Butiran air itu jatuh di antara sisa beras yang berserakan. Dua hal yang sama-sama tak bisa dikumpulkan kembali. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu redup, Meli sadar, tak ada dosa yang tak punya harga. Dan harga yang harus ia bayar terlalu mahal. Sudah sebulan berlalu sejak pertengkaran besar di halaman rumah juragan beras. Sejak hari itu, Hendro tak pernah terlihat lagi di kampung Cempaka. Tokonya ditutup, rumahnya kosong dan papan nama sumber rezeki kini berdebu. Sementara itu, di rumah besar yang dulu megah, Meli hidup seperti bayangan, makan sendirian, tidur sendirian, dan bicara hanya pada kesunyian. Roni masih tinggal serumah, tapi hatinya sudah pergi jauh. Pagi itu, Meli membuatkan sarapan seperti biasa, nasi hangat, sambal terasi, dan tempe goreng. Ia letakkan piring di meja makan, berharap suaminya mau duduk bersamanya. "Mas, aku udah siapin sarapan, taruh aja di situ," jawab Roni singkat tanpa menoleh dari meja kerjanya. Meli duduk diam, menatap suaminya yang menulis catatan, sambil menghela napas berat. Suara sendok bertemu piring menjadi satu satania yang terdengar. "Mas, aku tahu aku salah, tapi aku masih pengen menebusnya." "Menebus? Kamu pikir dosa bisa ditebus pakai nasi dan tempe?" Meli diam, air matanya hampir jatuh tapi ia tahan. "Aku cuma pengen semuanya normal lagi." "Nomu," Roni menatapnya tajam. "Rumah ini nggak akan pernah normal lagi, Meli. Karena setiap kali aku lihat kamu, aku cuma lihat pengkhianatan." Meli menandok, menatap piringnya yang kini dingin. Dan di luar, hujan mulai turun perlahan. Seperti langit ikut menangis untuk mereka. Sore hari, kabar datang dari pasar. Seorang pedagang mengatakan bahwa Hendro menjual semua barangnya dengan harga murah, lalu pergi tanpa pamit. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Satu-satunya yang tampak peduli hanyalah Meli. Meski tahu itu berbahaya, ia menulis surat kecil dan menitipkannya pada seorang anak yang dulu sering membantu di toko. "Hendro, isi surat itu pendek. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa memaafkan diriku. Kalau kau masih hidup, tolong jangan kembali, karena aku ingin belajar mati dalam diam." Meli surat itu tak pernah sampai. Anak yang dititipi malah menyerahkannya ke Sardi, yang kemudian menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sambil tertawa kecil, "Perempuan bodoh," katanya sinis. "Masih berharap cinta dari laki-laki yang kabur." Meli tak bisa tidur. Hujan deras mengguyur tanpa henti. Ia berjalan ke gudang, tempat semua kisah dosanya dimulai. Lampu temaram membuat bayangan karang-karang beras tampak seperti tubuh-tubuh bisu. Tapi kini, sebagian besar karung sudah kosong. Beras di gudang dijual murah demi menutup hutang. Sebagian lagi busuk karena lembab. Meli duduk di atas salah satu karung, menatap ke sekeliling. Dulu tempat ini ramai, penuh tawa. Sekarang, cuma aku dan rasa malu. Ia mengusap karung kosong itu dengan lembut, seolah menyentuh kenangan. "Aku pikir cinta bisa mengisi kekosongan hidupku. Ternyata malah mengosongkan segalanya." Tetesan air dari atap bocor jatuh di bahunya. Ia tak bergeming. Di tangannya, ia menggenggam segenggam beras itu, sisa terakhir dari usahanya yang hancur. "Beras ini kayak aku," katanya pelan. Putih di luar, tapi penuh noda di dalam. Sekitar tengah malam, Roni yang masih duduk di ruang tamu, mendengar suara petir yang keras. Ia melihat pintu belakang terbuka, lalu sadar Meli tak ada di kamar. Ia berlari ke gudang, menembus hujan deras. Dan di sana, di antara karung-karung kosong, ia melihat Meli duduk diam, basah kuyup, menatap kosong ke arah langit. "Meli, ngapain kamu di sini?" "Aku capek, Mas," jawab Meli lirih. "Aku capek minta maaf, tapi nggak pernah dimaafkan." Roni mendekat, mengguncang bahunya. "Kamu mau mati kedinginan di sini, ha? Mungkin itu lebih baik, Mas. Biar aku nggak jadi beban lagi." Roni menatap wajah istrinya yang pucat. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan seorang pengkhianat di depannya, tapi seorang manusia yang benar-benar hancur. "Mas," bisik Meli. Suaranya hampir tak terdengar. "Kalau suatu saat aku nggak ada, tolong jangan buang beras-beras ini. Biar mereka jadi saksi kalau aku pernah hidup di sini." Tubuh Meli terkulai pelan di bahunya. Roni panik, memanggil-manggil namanya, tapi suara hujan menelan segalanya. Di dalam kamar, Meli terbaring lemah dengan selimut tebal. Demam tinggi akibat kehujanan semalaman. Roni duduk di sampingnya,
menatap diam. Ia tak lagi marah, hanya rasa bersalah yang tersisa. Kamu bodoh, Mel, bisiknya lirih. Tapi aku lebih bodoh lagi, karena bikin kamu sampai separah ini. Ia menggenggam tangan istrinya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan di luar, gudang beras yang kosong berdiri seperti kuburan karang-karang kosong berjejer. Menunggu akhir dari kisah yang semakin suram, Melly terbangun sebentar, melihat suaminya di sisi tempat tidur. Mas, suaranya lemah. Kamu masih di sini? Iya, jawab Roni pelan. Aku nggak kemana-mana. Terima kasih, karena masih mau lihat aku. Melly menutup matanya lagi. Air matanya mengalir pelan. Di luar jendela, hujan kembali turun. Kali ini lebih lembut, seperti doa dari langit untuk jiwa yang terluka. Dan di gudang belakang, di antara karang-karang kosong yang membisu, seekor kucing duduk di atas timbangan tua. Jarumnya tetap miring, tanda bahwa keseimbangan hidup Melly belum benar-benar kembali. Melly masih terbaring lemah, tapi tubuhnya mulai pulih. Namun, jiwanya belum. Setiap malam, ia masih terbangun karena mimpi buruk. Tentang gudang, tentang Hendro, tentang Roni yang menatapnya dengan mata dingin. Namun kini, ada sesuatu yang berubah. Roni tidak lagi berteriak. Ia lebih sering diam, lebih sering menatap istrinya dalam sepi. Mungkin karena lelah, atau mungkin karena akhirnya ia menyadari bahwa amarah tak mengembalikan apapun pagi itu. Melly duduk di kursi depan rumah, membungkus tubuhnya dengan selendang. Roni keluar dari gudang, membawa 2 cangkir kopi. Biasanya ia hanya membuat untuk dirinya sendiri, tapi kali ini ada satu lagi untuk Melly. Minum, biar hangat. Katanya pendek. Melly menatap cangkir itu lama, seperti tak percaya. Mas, bikinin aku kopi? Ya, udah waktunya kamu pulih, Mel. Melly tersenyum tipis, menatap uap kopi yang naik pelan. Aku kira kamu udah gak peduli. Aku masih marah, kata Roni pelan. Tapi aku sadar, marah gak bikin beras ini balik laku. Gak bikin hidup kita normal lagi. Cuma bikin semua tambah kosong. Ia duduk di samping istrinya. Sunyi. Sebentar. Hanya suara ayam dan angin yang lewat. Mas, aku pengen mulai bantu di gudang lagi. Aku pengen ngelakuin sesuatu. Nanti aja Mel kalau kamu udah kuat. Lagian, Roni menatap ke halaman. Berasnya udah mulai rusak. Banyak yang kuning. Nggak bisa dijual. Melit, beras mulai menguning? Iya, simbol aja mungkin. Roni tersenyum miris. Beras pun bisa busuk kalau disimpan terlalu lama. Sama kayak hati. Kata-kata itu menancap di dada Melly. Ia tahu maksudnya. Sore hari, Sardi datang ke rumah membawa kabar. Ia berdiri di depan pintu menenduk sopen, tapi matanya tetap menyimpan rasa ingin tahu. Pak Roni, saya cuma mau ngasih tahu. Apa? Ada yang bilang Hendro kelihatan di pasar pinggiran kota. Katanya kerja jadi buruh angkut di gudang sembako. Roni terdiam, menatap wajah Sardi yang tampak puas karena berhasil membawa kabar yang mengguncang. Melly yang mendengar dari dalam langsung menegakkan badan. Apa? Hendro masih di sini? Aku kira dia pergi jauh. Katanya nggak sanggup ninggalin kampung, Bu. Jawab Sardi sambil tersenyum sinis. Mungkin masih nunggu seseorang. Roni menatap tajam. Udah, Sart. Urusan orang itu bukan urusanku lagi. Baik, Pak. Tapi hati-hati aja. Namanya juga mantan kekasih rahasia. Siapa tahu balik lagi. Ucapnya. Lalu pergi dengan tawa kecil. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali. Roni memandang Melly lama. Melly menandak, menahan air mata. Mas, aku nggak tahu dia masih di sini. Aku tahu. Jawab Roni tenang. Aku cuma pengen tahu. Kamu masih mikirin dia? Melly menatap suaminya dengan air mata di pelupuk. Yang aku pikirin cuma gimana caranya berhenti nyakitin kamu. Roni tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, ia menepuk pelan bahu istrinya. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengertian. Beberapa hari kemudian, Melly memaksa diri membantu di gudang. Ia membersihkan karang-karang yang lembab, menjemur beras yang menguning, dan membetulkan timbangan yang miring. Roni memperhatikan dari jauh, diam-diam. Ia tahu Melly ingin menebus kesalahannya dengan kerja keras, bukan kata-kata. Mas, lihat, kata Melly sambil menjemur beras di bawah matahari. Yang kuning belum tentu busuk. Kadang cuma lembab. Kalau dijemur, masih bisa diselamatkan. Roni tersenyum sama. Kamu ngomongin beras, atau diri kamu sendiri?
Meli tertawa kecil, tawa pertama setelah sekian lama. Mungkin dua-duanya, mereka saling memandang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tak ada kebencian di antara mereka. Hanya dua orang yang sama-sama terluka, mencoba bertahan. Seorang kurir datang membawa surat lusuh. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan yang samar di amplopnya. Meli yang menerimanya langsung gemetar, karena ia mengenali tulisan itu. Isinya singkat. Meli, aku masih di sini. Aku kerja di gudang sembako. Bukan untuk cari kamu, tapi untuk menebus dosaku. Aku dengar kamu sakit. Semoga kamu pulih. Aku tidak akan datang, karena aku tahu kehadiranku cuma akan menghancurkan lagi. Tapi kalau suatu hari kamu lewat pasar dan lihat aku, anggap saja aku cuma orang asing. Karena itulah harga cinta yang salah. Hendro, tangan Meli bergetar. Air matanya jatuh di kertas itu, membentuk noda samar. Roni yang melihat dari jauh hanya berkata pelan, "Kalau kamu mau bakar surat itu, aku punya korek." Meli menggeleng. "Enggak, Mas. Aku mau simpan, biar aku ingat. Dosa nggak boleh dilupakan, cuma harus dijaga biar nggak diulang." Meli dan Roni makan malam bersama di dapur kecil. Suasana masih sunyi, tapi tak lagi dingin. "Mas, iya, aku mau jual beberapa karung beras yang masih bagus. Hasilnya buat bantu warga kampung. Buat cuci nama kita. Kalau itu yang kamu mau, aku dukung." Meli tersenyum, menatap tumpukan beras yang kini dijemur di luar. Beras-beras itu mulai menguning, tanda waktu yang berjalan, tanda hidup yang tetap berlanjut. Di luar, bulan muncul di langit, lembut. Dan di gudang, karung-karung kosong kini terisi kembali, sedikit demi sedikit. Seperti harapan yang tumbuh perlahan setelah masa kelam, Meli berdiri di ambang pintu gudang, menatap beras yang mengering di bawah cahaya rembulan. "Kalau dulu beras ini saksi dosaku," katanya lirih, "sekarang biar jadi saksi aku menebusnya." Roni muncul di belakangnya, meletakkan tangan di pundaknya. "Kamu nggak sendiri, Mel. Kita mulai dari awal, meski dari karung kosong." Dan di kejauhan, di pasar kota kecil, Hendro menatap arah rumah juragan beras dari jauh. Wajahnya letih, tapi matanya tenang. Ia tersenyum tipis, lalu menandok. Kembali bekerja. Hidup tak selalu memberi kesempatan kedua. Tapi malam itu, 3 jiwa yang hancur mulai belajar bahwa pengampunan kadang tumbuh dari tempat yang paling rusak. Fajar baru menyinari kampung Cempaka. Kabut masih menggantung di antara sawah, dan udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Di halaman rumah juragan beras, Meli berdiri menatap gudang yang kini perlahan hidup kembali. Karung-karung beras berjajar rapi, tidak sebanyak dulu, tapi cukup untuk membuat rumah itu terasa punya makna lagi. Dan di tengah barisan itu, satu karung berdiri berbeda, lebih kecil, dengan tulisan tangan Meli di sisi karungnya, "Untuk memaafkan." Itulah karung terakhir yang ia isi sendiri. Karung yang bukan untuk dijual, tapi untuk menandai akhir dari semua luka. Roni datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Meli yang sedang menatap sawah. Tak ada lagi jarak di antara mereka, hanya diam yang nyaman. "Gudang kita udah mulai jalan lagi," kata Roni pelan. "Ada pedagang dari luar kampung yang mau ambil beras minggu depan." "Syukurlah," jawab Meli dengan senyum tipis. "Mungkin orang luar lebih gampang lupa gosip daripada tetangga sendiri." Roni terkekeh kecil. "Ya, tapi biar aja. Aku udah gak peduli omongan orang. Yang penting kita masih bisa berdiri." Meli menatap langit yang mulai berubah oranye. "Mas, aku masih sering mimpi tentang Hendro." "Mimpi apa?" "Dia datang, bawa karung beras, bilang mau bantu aku. Tapi pas aku buka karungnya, isinya cuma udara, kosong." Roni diam sejenak. "Mungkin karena kamu masih belum benar-benar lepasin dia dari pikiranmu." "Bukan soal dia, Mas. Mungkin itu simbol. Karung kosong itu aku." Roni memandang wajah istrinya, kini terlihat dewasa, lelah tapi tenang. Beberapa hari kemudian, saat Meli sedang membersihkan meja di ruang tamu, seorang pengantar datang membawa sebuah amplop lusuh. Tulisan di depannya lagi-lagi membuat tangannya bergetar. Dari Hendroya membuka perlahan. Di dalamnya hanya ada secarik kertas kecil dan 1 butir beras yang terikat di benang merah. Isi suratnya singkat, hampir seperti doa. "Meli, aku dengar kamu dan Roni mulai berdamai. Aku juga akan pergi jauh, kerja di luar kota. Mungkin nggak akan pulang,
Tapi kalau suatu hari kamu lihat beras menguning di tanganmu, ingatlah, semua yang pernah busuk bisa jadi benih baru, kalau ditanam di tanah yang benar. Maaf untuk segalanya, Hendra. Air mata Meli jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena kelegaan. Ia menatap butir beras kecil itu lama-lama, lalu menaruhnya di dalam toples kaca di dapur. Biar jadi pengingat, katanya lirih, bahwa setiap dosa harus disimpan, bukan dilupakan. Meli memutuskan untuk mengisi satu karung terakhir, karung yang ia beri tulisan untuk memaafkan. Ia mengisi karung itu sendirian, tanpa bantuan siapapun. Setiap genggam beras ia masukkan dengan hati-hati, seolah menanam rasa penyesalan yang berubah menjadi pengampunan. Roni datang saat ia hampir selesai. Untuk apa karung itu? Tanya, untuk kita, Mas. Aku pengen kasih ke panti asuhan di ujung kampung, biar beras ini jadi rezeki terakhir yang keluar dari tangan orang berdosa. Roni tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu udah berubah banyak, Mel. Karena aku udah lihat sejauh apa dosa bisa menghancurkan. Sekarang, aku cuma pengen sisa hidupku buat menambalnya. Mereka berdua mengangkat karung itu ke atas truk kecil. Pagi masih berkabut. Udara dingin menempel di kulit. Tapi hati mereka hangat. Di jalan kecil menuju panti, Roni memegang kemudi, sementara Meli duduk di sampingnya dengan tenang. Setiap kali truk berguncang, karung di belakang ikut bergerak, seolah beras di dalamnya hidup dan bernafas. Setibanya di panti, anak-anak kecil menyambut gembira. Meli turun, menyerahkan karung itu kepada pengurus panti, seorang ibu tua yang ramah. Ini dari kami, kata Meli dengan suara pelan. Beras biasa, tapi semoga bisa jadi berkah. Ibu itu tersenyum. Kalau datang dari hati, beras segenggam pun bisa jadi rezeki besar. Meli menandok, menahan air mata. Ia menatap karung itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. Matahari sudah tinggi ketika mereka kembali ke rumah. Gudang kini kosong lagi. Hanya tersisa satu karung di pojok ruangan. Karung yang sedikit sobek di bagian bawah. Berasnya tumpah sedikit ke lantai. Meli menatapnya lama. Kayak hidup kita ya, Mas. Nggak sempurna tapi masih bisa diisi lagi. Roni memegang tangan istrinya. Yang penting kita mau terus ngisi. Dosa nggak bisa dihapus, tapi bisa ditutupi dengan kebaikan. Meli tersenyum, memeluk suaminya pelan. Dan di luar, cahaya pagi menembus selapapan gudang, membuat baris beras di lantai berkilau keemasan. Setiap karung punya isinya, dan setiap manusia punya dosanya. Tapi selama masih ada waktu untuk memaafkan, karung yang kosong pun bisa jadi tempat lahirnya harapan. Meli dan Roni yang berjalan keluar gudang, bergandengan tangan. Di langit, burung-burung beterbangan, dan di bawahnya, karung terakhir yang tertinggal di lantai tampak bergoyang perlahan, seperti bernafas. Akhir yang tenang, tapi bermakna. Bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang berani mengakui dan memperbaiki.